Hey, selamat datang kembali di channel ID Movie. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang pastinya akan selalu setia menemani waktu santai sobat semua dengan rangkuman alur film yang dijamin seru pastinya. Jadi sob, pada film kali ini kita akan kembali mengulas alur cerita film samurai yang berjudul The Last Samurai. Film ini menceritakan tentang sekelompok samurai yang tetap berjuang mempertahankan tradisi mereka pada era baru di Jepang. Akan tetapi, tradisi tersebut telah dilarang oleh pemerintah Jepang dengan alasan modernisasi. Karena tak menemui solusi yang baik, maka perdebatan tersebut pun harus diselesaikan dengan jalan perang. Mampukah para samurai membendung kemajuan modernisasi demi mempertahankan tradisi mereka? Atau malah sebaliknya? Yah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang bermeditasi di daerah pegunungan. Dalam meditasinya itu, ia melihat seekor harimau putih yang tengah melawan musuhnya dengan sangat berani. Kemudian, scene berpindah tepatnya di San Francisco pada tahun 1876. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Nathan Algren. Sebut saja Nathan, yang merupakan seorang kapten angkatan darat dan menjadi perwakilan pahlawan untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan Amerika. Di bawah pengaruh alkohol, Nathan menceritakan saat ia menghadapi suku Indian yang ganas. Kemudian menunjukkan keahliannya dalam menembak menggunakan senapan Winchester 73. Setelah berterima kasih pada penonton, Nathan pun pamit dan meninggalkan panggung. Di luar ruangan, Nathan dihampiri oleh kawan lamanya bernama Sersan Gun yang langsung membawanya untuk menemui Kolonel Bagley. Sesampainya di lokasi tujuan, Kolonel Bagley mengenalkan Nathan dengan Tuan Omura. Omura ini merupakan pengusaha asal Jepang. Dia menawarkan gaji $400 sebulan pada Nathan untuk melatih prajurit kekaisaran dalam menggunakan senjata api. Tujuan pelatihan tersebut adalah untuk menghadapi sekelompok samurai yang dipimpin oleh Katsumoto Muritsugu. Di tengah perbincangan mereka, Kolonel Bagley tiba-tiba menyinggung suku Chienne yang telah mereka kalahkan. Mendengar hal itu, seketika membuat Nathan pergi meninggalkan meja tanpa rasa hormat. Di sini terungkap sob bahwa ternyata Nathan ini merupakan anak buah Kolonel Bagley saat pembantaian suku Chienne. Kolonel Bagley memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi siapapun yang mereka temui. Bahkan wanita dan anak-anak pun juga ikut jadi korban. Semenjak kejadian tersebut, Nathan menjadi sangat menyesal dan membenci Kolonel Bagley. Namun karena kondisinya saat ini ia benar-benar membutuhkan uang, ia pun terpaksa menerima tawaran dari Tuan Omura. Pada tanggal 12 Juli 1876, Kapten Nathan Algren berlayar menuju Jepang. Meski begitu, hari-harinya masih dipenuhi penyesalan atas pembantaian suku Chienne di masa lalu. Beberapa hari kemudian, Nathan pun tiba di pelabuhan Yokohama. Di pelabuhan tersebut, Nathan disambut oleh seorang penerjemah asal Inggris bernama Simon Graham. Dengan kereta kuda, Simon Graham membawa Nathan untuk menemui Kaisar Meiji. Konon, selama 2000 tahun, rakyat Jepang tidak pernah melihat wajah dari kaisar mereka. Kemudian, Simon, Bagley, dan Nathan menghadap ke Kaisar Meiji dengan membungkuk. Ternyata Kaisar Meiji tertarik pada buku kisah prajurit Indian yang ditulis oleh Nathan. Setelah pertemuan tersebut, kerjasama dua negara itu pun dimulai. Bersama Sersan Gun, Nathan mulai melatih prajurit kekaisaran untuk menggunakan senapan. Para prajurit kaisar sangat ahli menggunakan senjata tajam. namun belum pernah menggunakan senjata api. Mereka dipimpin oleh jenderal bernama Hosegawa yang juga merupakan seorang samurai.
Ternyata Simon Graham telah lama mempelajari budaya samurai. Menurutnya, para samurai sangat menjunjung tinggi semangat Bushido dalam diri mereka. Kemudian Simon meminta kepada Nathan untuk menceritakan keberingasan dari suku Indian. Dengan sedikit praktek, Nathan menjelaskan bahwa suku Indian memiliki tradisi untuk memburu kulit kepala musuh mereka. Beberapa hari kemudian, Nathan terlihat melatih akurasi tembakan para prajurit. Namun tak lama, Omura datang dan meminta Nathan untuk mengerahkan prajuritnya menuju medan pertempuran. Sebab dikabarkan pembangunan rel kereta api yang sementara berlangsung telah diganggu oleh para samurai. Namun dengan tegas Nathan mengatakan kalau para prajurit ini belum siap untuk menggunakan senjata. Untuk meyakinkan Tuan Omura, Nathan kemudian meminta salah seorang prajurit untuk menembaknya, yang meski dari jarak dekat, tembakan prajurit tersebut masih meleset. Akan tetapi, Kolonel Bagley tetap ngotot dan berniat untuk mengambil alih komando dalam menggerakkan pasukan. Alhasil, mau tak mau, Nathan pun terpaksa harus mematuhi perintah dari Kolonel Bagley. Pada tahun 1876 di Provinsi Yosuno, para prajurit kekaisaran terlihat mulai memasuki hutan untuk melawan para samurai. Di bawah instruksi Nathan, semua prajurit diperintahkan memasang bayonet dan mengisi peluru senapan mereka. Tak lama, dari dalam hutan yang gelap berkabut, teriakan para samurai mulai terdengar dari jauh. Lalu seketika, dari balik kegelapan, dengan menunggangi kuda, para samurai mulai bermunculan dengan mengenakan zirah perang dan samurainya. Melihat itu, para prajurit kaisar tak kuasa menahan kepanikan mereka, hingga membuat mereka semua tak lagi mendengar komando dari Kapten Nathan dan akhirnya tercerai-berai. Dalam pertempuran itu, Sersan Gun tewas di tangan samurai dengan tombak menancap di dadanya. Sementara itu, Nathan yang ditinggalkan sendirian terkepung oleh para samurai. Bersamaan dengan itu, kita diperlihatkan dengan pimpinan para samurai yang bernama Katsumoto, yang tak lain adalah orang yang di awal film tadi sedang bermeditasi. Melihat panji harimau yang dipegang oleh Nathan mengingatkan dirinya tentang harimau yang ia lihat saat bermeditasi beberapa bulan yang lalu. Saat hendak dieksekusi, Nathan berhasil menghabisi musuhnya terlebih dahulu. Ketika semua prajurit hendak untuk membunuhnya, tiba-tiba Katsumoto menghentikan para anggotanya dan kemudian membawa Nathan sebagai tawanan. Sementara itu, Jenderal Hasegawa terlihat telah bersiap untuk melakukan harakiri, yang dimana Katsumoto lah sebagai eksekutornya. Siang harinya, para samurai kembali ke desa mereka di pegunungan. Para warga di desa membungkuk sebagai penghormatan atas kembalinya para pelindung mereka. Di desa, Katsumoto lalu mempertanyakan siapa nama dari Nathan. Bukannya menjawab, Nathan malah hanya terdiam memandangi Katsumoto. Melihat itu, salah satu samurai setia Katsumoto yang bernama Ujio merasa emosi pada Nathan dan langsung memberikannya ultimatum.
Beruntung ia dihentikan oleh Katsumoto. Lalu kita diperkenalkan dengan anak dari Katsumoto yang bernama Nobutada. Nathan yang menerima luka dari pertempuran tadi tak kuasa menahan dirinya hingga membuat ia jatuh pingsan. Saat terbangun, Nathan tengah diobati oleh seorang wanita bernama Taka. Akibat dari lukanya, Nathan perlu waktu berhari-hari untuk kembali pulih dari kondisinya. Esok harinya, di kuil keluarga Katsumoto, Ujio meminta pada Katsumoto untuk membunuh Nathan. Namun karena ia berniat untuk mempelajari musuhnya, ia pun membiarkan Nathan untuk tetap hidup. Sementara itu, setelah sadar dari pingsannya, Nathan mulai merasakan sakit pada luka-lukanya dan mencoba meredakan sakit tersebut dengan meminum sake. Diketahui Sob Nathan ini memanglah seorang pecandu miras semenjak kepulangannya dari medan perang menghadapi suku Indian. Taka yang melihat Nathan terus meminta miras, mencoba untuk merehabnya dalam kamar selama berhari-hari tanpa minuman keras. Katsumoto yang bisa berbahasa Inggris terlihat mulai mencari tahu tentang musuhnya dengan membaca buku yang dibawa oleh Nathan. Setelah beberapa hari berlalu, kondisi Nathan pun telah pulih dan tak lagi ketergantungan dengan miras. Untuk pertama kalinya, Nathan memberanikan diri keluar rumah, namun tetap dengan kawalan seorang samurai yang ditugaskan untuk mengikuti Nathan kemanapun ia pergi. Kehidupan di desa tersebut terlihat sangat damai. Para pria dewasa selalu berlatih bela diri untuk mengasah kemampuan mereka. Sore harinya, Nathan dibawa oleh seorang samurai menuju kuil milik keluarga Katsumoto, yang dimana kuil megah ini ternyata telah dibangun pada 1000 tahun yang lalu. Nathan lalu mempertanyakan apa tujuan dari Katsumoto membiarkannya tetap hidup. Katsumoto menjawab bahwa tujuannya adalah untuk mempelajari musuhnya. Kemudian Nathan bertanya, mengapa Jenderal Hasegawa yang telah menyerah masih ia bunuh? Katsumoto pun menjelaskan bahwa dalam tradisi Bushido, samurai yang mengalami kekalahan lebih baik mati daripada hidup dengan menanggung rasa malu. Tak hanya itu, Nathan yang penasaran dengan Taka mempertanyakan siapa wanita itu pada Katsumoto. Di sini terungkap bahwa Taka merupakan adik kandungnya sekaligus istri dari samurai yang telah dibunuh oleh Nathan sebelumnya. Sore harinya, Higen, anak dari Taka, terlihat tengah berlatih katana kayu bersama temannya. Setelah temannya kalah, Nathan lalu diminta oleh Nobutada untuk berlatih katana kayu melawan Higen. Namun tak lama, melintaslah Ujio, samurai terbaik Katsumoto. Melihat Nathan memegang katana, ia tampak tidak senang dan langsung memberikan pelajaran pada Nathan saat itu juga. Akan tetapi, meski telah dijatuhkan berkali-kali, Nathan tetap bangkit untuk melawan Ujio. Hingga akhirnya, Ujio merebut katana tersebut dengan serangan telak pada Nathan. Esok harinya, dengan kaki agak pincang, Nathan kembali ke kuil untuk menemui Katsumoto. Di sini, Nathan mulai menceritakan tujuannya datang ke Jepang, yakni untuk melatih prajurit kekaisaran. Setelah Katsumoto mendapatkan informasi yang ia inginkan, Nathan pun diminta untuk kembali ke desa begitu saja. Saat berada di desa, Nathan merasa seperti tamu yang tak diinginkan. Bahkan upayanya dalam menarik perhatian Higen diacuhkan begitu saja. Hari demi hari terus ia lalui di sana. Merasa tertarik melihat gigihnya para samurai yang berlatih, Nathan mulai memberanikan diri untuk mengikuti latihan. Ujio yang selalu sentimen pada Nathan, melihatnya ikut dalam barisan latihan tampak merasa tak terima.
Namun karena Katsumoto yang juga kebetulan berada di sana mengizinkannya, ia pun akhirnya mulai dibiarkan berlatih pedang dengan serius. Setelah berhari-hari di sana, Nathan mulai tertarik dengan pakaian yang dikenakan oleh para pria di desa tersebut dan tanpa ia sadari, Higen memperhatikan gerak-geriknya. Dalam sebuah latihan, Nathan dikalahkan oleh seorang samurai dengan sangat mudah. Nobutada pun menjelaskan bahwa kekalahan dari Nathan diakibatkan karena terlalu banyak berpikir saat bertarung. Malam harinya saat sedang makan, Nathan meminta nasi dengan bahasa Jepang. Nobutada dan Higen tertawa mendengar logat Nathan yang sangat kaku. Akan tetapi, Taka justru semakin risih dengan hal tersebut. Esok harinya, Taka menemui kakaknya Katsumoto. Hal yang membuat Taka merasa risih adalah karena Taka masih menaruh rasa dendam pada orang yang telah membunuh suaminya. Taka pun lalu meminta pada kakaknya untuk membalaskan dendamnya. Namun Katsumoto meminta pada Taka untuk bersabar. Selanjutnya, pada tahun 1877, musim dingin pun telah tiba. Nathan mulai akrab dengan Higen dan adiknya. Sementara diam-diam, Taka memperhatikan kedekatan kedua anaknya tersebut. Bahkan Nathan membantu pekerjaan Taka di dapur. Momen tersebut digunakan Nathan untuk meminta maaf pada Taka. Dengan agak berat hati, Taka berusaha melapangkan hatinya dengan memahami bahwa Nathan dan suaminya pada waktu itu sama-sama menjalankan tugas mereka. Atas itu, Taka pun menerima permintaan maafnya. Setelah musim dingin berakhir, tibalah musim semi. Dari waktu ke waktu, Nathan mulai merasakan ketenangan dan kedamaian di desa tersebut. Setelah berhari-hari melatih dirinya dengan pedang, pada sebuah latihan, Nathan terlihat kembali menguji keahliannya dengan berduel melawan Ujio. Para samurai pun terlihat bertaruh pada mereka. Di sini, Nathan masih dengan begitu mudah dikalahkan berkali-kali. Namun seketika, ia mengingat perkataan dari Nobutada untuk jangan terlalu banyak berpikir. Sampai akhirnya... Nathan pun dapat mengimbangi kemampuan Ujio. Pada suatu malam, para warga tampak sedang menggelar sebuah pertunjukan. Namun tiba-tiba beberapa shinobi menyusup dengan melumpuhkan para pengawas. Saat Katsumoto naik ke atas panggung, tiba-tiba para shinobi menembaknya dengan panah. Beruntung Katsumoto berhasil selamat, namun membuat warga di sana seketika panik. Sementara para samurai bertarung untuk melindungi Katsumoto. Hingga akhirnya para shinobi yang menyerang berhasil dihabisi. Esok harinya, Nathan menemui Katsumoto di sebuah taman sakura. Di sini, Katsumoto menduga bahwa penyerangan semalam adalah atas perintah Omura. Katsumoto lalu bercerita bahwa setiap orang yang telah banyak membunuh, maka ketenangan jiwa orang tersebut akan hilang. Dalam curhatnya, Katsumoto menghilangkan keresahan jiwanya dengan melihat bunga sakura dan menikmati setiap teguk teh yang ia minum. Saat mengembalikan tas milik Nathan, Katsumoto berkata bahwa ketika ia mengambil tas ini darinya, mereka masih merupakan musuh. Namun sekarang mereka adalah saudara. Tak lupa, Katsumoto berkata bahwa Kaisar telah menjamin perjalanan yang aman menuju Tokyo. Keesokan harinya, para samurai pun bersiap untuk berangkat. Sebelum itu, Higen memberikan hadiah berupa tulisan buatannya pada Nathan. Setelah itu, para rombongan samurai pun berangkat menuju Tokyo.
Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya rombongan Katsumoto tiba di kota Tokyo. Para warga Tokyo yang melihat kedatangan samurai merasa ketakutan sambil membuka jalan untuk mereka. Setelah itu, Nathan pun kembali dibebaskan ke markas prajurit kaisar. Setibanya di markas, para prajurit telah dibekali dengan meriam dan senjata mesin. Di sisi lain, Katsumoto menemui Kaisar Meiji di istananya. Katsumoto menyampaikan bahwa ia rela mengakhiri hidupnya jika Kaisar menginginkannya. Namun Kaisar Meiji tidak menginginkan hal tersebut. Dari sini terungkap sob bahwa orang yang ingin mengakhiri masa para samurai sesungguhnya bukanlah Kaisar melainkan Omura. Kemudian Katsumoto meminta kebijaksanaan dari Kaisar untuk dapat menjaga tradisi leluhur sebagai samurai. Sementara itu, Duta Besar Amerika meminta Omura untuk menandatangani perjanjian jual beli senjata. Namun Omura mengulur waktu dengan meminta Duta Besar untuk kembali menunggu. Setelah itu, Omura berbicara empat mata dengan Nathan. Ia memerintahkan Nathan untuk menghabisi para samurai dengan senjata barunya. Melihat sikap dan respon dari Nathan, Omura tampak menyadari kalau Nathan mulai menaruh simpati kepada para samurai. Nathan lalu dijanjikan imbalan besar dan penghargaan atas misi tersebut. Namun di balik itu, Omura memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi pergerakan dari Nathan. Kemudian saat keluar dari kantor Omura, Nathan tak sengaja melihat Nobutada yang tengah dikepung oleh polisi. Ternyata Jepang pada saat itu telah mengeluarkan aturan untuk tidak membawa senjata tajam. Nobutada diminta untuk menyerahkan katana di pinggangnya, namun ia menolak. Melihat itu, Nathan mencoba untuk menolong, namun malah dipukul oleh polisi tersebut. Sampai akhirnya para polisi merebut paksa katana milik Nobutada kemudian memotong kunci rambutnya. Dalam tradisi samurai, kehilangan kunci rambut sama saja dengan kehilangan harga diri. Kemudian pada saat rapat Kementerian Jepang, Katsumoto turut hadir dengan membawa katana. Di sini ia bermaksud ingin menyerahkan katana warisan leluhurnya tersebut kepada Kaisar Meiji. Namun sayang, Kaisar Meiji malah tidak menanggapinya dan justru lebih mendengarkan intrik dari Omura hingga membuat Katsumoto kecewa. Kemudian atas perintah dari Omura, Katsumoto pun ditahan oleh Kekaisaran Jepang. Dalam tempat penahanannya, asisten Omura meminta Katsumoto untuk melakukan harakiri. Sementara itu, Nathan tengah diikuti oleh 4 orang samurai bayaran dari Omura. Para anak buah Omura menghunuskan pedang dan bersiap untuk membunuh Nathan. Hingga pertarungan pun dimulai. Dengan teknik pedang yang telah dimilikinya, Nathan berhasil menghabisi 4 musuhnya hingga tewas. Kemudian malam itu juga, Nathan dan Simon menyamar sebagai fotografer untuk membebaskan Katsumoto. Ketika Nathan menemui Katsumoto, Ujio dan anak buahnya menghabisi para penjaga di luar. Namun sayang, operasi mereka bocor hingga akhirnya para polisi mengepung tempat tersebut. Para samurai pun melawan senapan dengan panah dan samurai. Namun sayangnya, Nobutada tertembak saat mencoba kabur. Nathan berhasil mengamankan Nobutada. Akan tetapi karena keadaan Nobutada yang terluka parah, ia meminta pada ayahnya untuk melanjutkan pelarian dan meninggalkannya seorang diri. Setelah Katsumoto dan rombongannya pergi, Nobutada menghadapi para polisi hingga tewas. Kemudian esok paginya, rombongan para samurai tiba di desa. Nathan segera menemui Taka dan memberitahukan bahwa sebentar lagi para samurai akan berperang. Mendengar hal tersebut, Higen pun segera pergi. Taka menjelaskan bahwa Higen takut bila Nathan tewas dalam peperangan tersebut. Nathan pun segera menghampiri Higen di luar. Higen mengatakan bahwa ia tidak ingin Nathan mengikuti peperangan, sebab ia telah menganggap kalau Nathan ini sebagai pengganti dari ayahnya.
Keesokan harinya, 1000 prajurit kaisar telah berkumpul di sebuah lembah. Mereka dipersenjatai dengan meriam dan senapan mesin. Sementara para samurai hanya berjumlah 500 orang dengan persenjataan seadanya, yakni pedang, tombak, dan panah. Untuk membangkitkan semangat Katsumoto, Nathan menceritakan kisah 300 prajurit yang berhasil menahan gempuran 1 juta prajurit Persia. I do not presume to understand the course of my life. This will be the last entry in this journal. Esok paginya, Nathan dipanggil oleh Taka ke sebuah ruangan miliknya. Di dalam ruangan tersebut, Taka memakaikan pakaian perang suaminya untuk Nathan. Setelah itu, Katsumoto menyerahkan katana yang baru selesai dibuat. Pada bilah katana tersebut tertulis, "Aku adalah milik seorang kesatria, tempat semangat kuno dan baru bersatu." Para samurai pun berangkat menuju medan pertempuran. Setibanya di lokasi, masing-masing perwakilan pasukan pun maju untuk berunding. Namun, keduanya sama-sama tidak mau menyerah sehingga melalui pertempuranlah yang akan menentukan hasilnya. Setelah itu, Katsumoto memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Sementara prajurit kekaisaran telah memasang bayonet dan mengisi peluru di senapan mereka. Pertempuran pun dibuka oleh pihak kekaisaran dengan menembakkan meriamnya. Akibat dari serangan meriam, barisan para samurai pun luluh lantah dihantam peluru meriam. Sesuai dengan strategi awal mereka, para samurai mundur ke baris pertahanan kedua. Sebagian prajurit kekaisaran segera ditugaskan untuk mengejar mereka. Sementara Katsumoto dan para anak buahnya bersembunyi di balik parit. Para prajurit kaisar mulai menembaki prajurit pertahanan kedua samurai. Kemudian seorang pemanah menembakkan panah api untuk membakar parit yang berisikan bahan bakar. Seketika barisan para prajurit kaisar terbagi menjadi dua. Setelah itu, para samurai menghujani musuhnya dengan anak panah. Kemudian pertempuran terbuka pun dimulai. Tentu saja senjata tajam tidak seimbang dengan senjata api. Namun para samurai terus berperang dengan gigih hingga tetes darah terakhir dan hanya kematianlah yang dapat menghentikan mereka. Setelah beberapa saat pertempuran, Omura lalu memerintahkan prajurit barisan keduanya untuk ikut maju bertempur. Melihat itu, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Ojio pun secara tak terduga muncul dan langsung mengepung para prajurit kaisar. Seketika pertempuran pun menjadi tidak seimbang. Para prajurit kaisar semakin banyak yang terbunuh, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mundur. Setelah prajurit kaisar mundur, yang tersisa hanya mayat-mayat bergeletakan tak bernyawa. Namun Nathan sangat menyadari bahwa peperangan belum berakhir, sebab ia yakin Kolonel Bagley akan kembali mengirim pasukan untuk menghabisi mereka. Hingga akhirnya Katsumoto mengerahkan semua pasukannya yang tersisa untuk melawan prajurit kaisar. Omura yang melihat pasukan samurai segera menyiapkan meriam dan senapan mesin dalam siaga penuh. Sementara itu, Katsumoto memerintahkan pasukannya untuk maju. Lalu seketika pembantaian pun dimulai.
Tembakan meriam dan senapan menghujani serangan samurai hari itu, hingga menggugurkan satu persatu samurai termasuk Ujio. Namun para samurai berhasil menembus barisan pertama, dan Nathan juga berhasil membunuh Kolonel Bagley. Setelah jarak musuh semakin mendekat, dengan penuh rasa panik, Omura dan prajurit kaisar menyisir medan tempur dengan senapan mesin mereka. Hingga akhirnya membuat semua samurai yang maju tumbang tak tersisa, termasuk Katsumoto dan Nathan. Setelah prajurit kaisar berhenti menembak, Katsumoto meminta bantuan kepada Nathan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu saat itu juga, Katsumoto, seorang samurai terakhir, tewas di tangan saudaranya sendiri. Melihat kematian Katsumoto, para prajurit kaisar menghormati kepergiannya dengan bersujud. Beberapa hari kemudian, Duta Besar Amerika meminta tanda tangan perjanjian jual beli senjata kepada kaisar. Namun tiba-tiba, seorang ajudan memberitahu kaisar bahwa Nathan telah berada di istana. Dengan kaki pincang sambil membawa katana, Nathan memberikan katana milik leluhur Katsumoto untuk Kaisar Meiji. Kaisar Meiji pun bangkit dan mengambil katana tersebut. Seperti kata dari Katsumoto, Nathan mengatakan bahwa ia akan mengakhiri hidupnya jika Kaisar Meiji menginginkan hal tersebut. Merasa bersalah atas kematian Katsumoto, Kaisar lalu meminta Nathan untuk menceritakan bagaimana saat terakhir Katsumoto saat menjelang ajalnya. Bukannya menceritakan pada kaisar, Nathan lalu berkata pada kaisar bahwa ia akan menuliskan kisah hidup dari Katsumoto sebagai bentuk penghargaan dan dedikasinya terhadap kekaisaran Jepang. Mendengar itu, Kaisar Meiji lalu mengatakan bahwa ia menginginkan Jepang bersatu tanpa melupakan jati diri asli mereka. Setelah pidato tersebut, Kaisar Meiji menolak perjanjian jual beli senjata dengan Duta Besar Amerika. Melihat itu, Omura menyesalkan keputusan Kaisar. Namun, Kaisar menawarkan katana pada Omura untuk mengakhiri hidupnya dan juga akan menyita seluruh asetnya demi membantu kemajuan Jepang. Karena tidak memiliki semangat samurai, Omura pun memilih untuk mundur. Dengan itu, tahun tersebut pun menjadi akhir dari kejayaan samurai. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Nathan yang memilih kembali ke desa untuk melanjutkan hidup bersama Taka. Dengan berakhirnya kejayaan samurai, maka film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita dari film The Last Samurai. Semoga alur film yang saya bawakan tadi dapat menghibur sobat semua ya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan karena modernisasi membuat kita akhirnya melupakan tradisi. Jika bukan kita sendiri yang menjaga kelestarian tradisi kita masing-masing, lantas siapa lagi? Saya Mr. Bugs pamit undur diri, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Arigatou gozaimasu.